Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan. Karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa SMP Nurul Islam Tanah Baya kelas 9. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi oleh Allah sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran ke-NU-an bab yang pertama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah disingkat Aswaja, merupakan suatu istilah yang diperebutkan maknanya oleh berbagai firqah atau kelompok Islam. Hal itu karena Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan suatu kelompok yang benar dan akan masuk ke dalam surga. Hal ini dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis riwayat Imam Tobroni. Memang tidak mudah untuk membedakan antara aswaja yang sebenarnya dengan aswaja yang palsu. Ketika baru bisa mengetahui kelompok mana yang tidak sebagai pengikut aswaja, ketika mereka selalu membid'ahkan beberapa ajaran yang dipraktikkan oleh ulama NU. Mereka tidak setuju dengan budaya yang ada di NU seperti tahlilan dan untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam. Mereka juga tidak setuju dengan negara Pancasila yang dinilainya bukan negara Islam. Jadi apa yang dipraktikkan oleh ulama NU memiliki landasan agama yang kuat berdasarkan pada alasan dan dalil-dalil Al-Quran. Kemudian yang A, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk memahami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih dahulu kita harus pahami pengertiannya. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebagai berikut. Secara bahasa terdiri dari 3 kalimat, yaitu ahlun yang berarti pengikut, as-sunnah yang berarti jejak Nabi, al-jamaah yang berarti kumpulan atau kelompok sahabat Nabi atau tabi'in, dan murid para sahabat Nabi atau tabi'in. Kemudian secara istilah, golongan yang selalu setia mengikuti dan berpegangan teguh pada jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dipraktikkan bersama para sahabatnya semasa hidup dan apa yang dipraktikkan sahabat sepeninggal beliau, khususnya Khulafaur Rasyidin. Jejak langkah Rasulullah semuanya berasal dari wahyu yang berupa kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul yang meliputi akwal atau ucapan, ahwal atau perbuatan, dan takrir atau penetapan Rasul. Jejak langkah Rasul tersebut
dipegang teguh dan diamalkan oleh para sahabat sehingga menjadi sunnahnya, kemudian diteruskan kepada tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ahlus sunnah wal jamaah dapat juga disebut as-sawadul a'zam, yakni golongan terbesar umat Islam yang di dalamnya terdapat para ulama ahlul haq dari berbagai keahlian ilmu. Ada ahli fikih, ilmu kalam, hadis, tafsir, tasawuf, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin," yang artinya, hendaknya kamu semua berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian yang B, tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada tahun 3 Hijriah atau 661 Masehi melalui upaya yang pertama ada Abu Hasan Ali Asy'ari pada tahun 260 sampai 324. Beliau adalah seorang ulama Mu'tazilah yang lebih terkenal dengan nama Imam Asy'ari, lahir di Basrah atau Irak pada tahun 260 Hijriah. Kemudian yang kedua ada Abu Mansur Muhammad bin Mahmud pada abad ketiga Hijriah. Beliau juga dikenal dengan Al-Maturidi. Beliau lahir di Uzbekistan dan pada tahun 333 Hijriah. Al-Maturidi sebagai seorang tokoh memiliki karangan-karangan kitab. Di antara karangannya yang tercatat adalah Risalah fi al-Aqaid dan Syarh al-Fiqh al-Akbar. Sebagai pengikut Abu Hanifah yang banyak memakai rasio dalam pandangan keagamaannya, Al-Maturidi banyak pula memakai akal dalam pandangan keagamaannya. Kemudian yang C, cara pikir Aswaja. Aswaja adalah golongan yang menjadikan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bahwa pilar agama ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pembagian ilmu ada 3, yaitu akidah, fikih, dan suluk. Setiap imam Aswaja telah melaksanakan tugas sesuai bakat yang Allah berikan. Cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara teks wahyu atau Al-Quran dan Sunnah, kemudian penafsiran. Cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja membedakan antara teks wahyu atau Al-Quran dan As-Sunnah, penafsiran dan penerapannya. Aswaja berupaya memastikan kecocokan sebab hukum pada kejadian atau tahqiq manat dan memahami sebab hukum atau takhrij manat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan dan memahami teks wahyu dengan sangat baik. Mereka menafsirkannya, menjabarkan yang global atau mujmal, kemudian menerapkannya dalam kehidupan dunia ini sehingga mereka memakmurkan bumi sesuai dengan ajaran Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami teks wahyu, memahami teks realitas. Aswaja juga menambahkan unsur penting, yaitu tata cara menerapkan teks wahyu yang pasti benar kepada realitas kehidupan. Inilah yang tidak dimiliki oleh kelompok radikal.
Mereka tidak memahami teks wahyu, mereka tidak memahami realitas kehidupan, mereka juga tidak memiliki metode dalam menerapkan teks wahyu pada tataran realitas. Oleh karena itu, mereka sesat dan menyesatkan. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah: yang pertama, tidak mengkafirkan siapapun kecuali orang yang mengakui bahwa ia telah keluar dari Islam, juga orang yang keluar dari barisan umat Islam. Yang kedua, tidak pernah menggiring manusia untuk mencari kekuasaan, menumpahkan darah, dan tidak pula mengikuti syahwat birahi atau yang haram. Yang ketiga, Aswaja menerima perbedaan dan menjelaskan dalil-dalil setiap permasalahan, serta menerima kemajemukan dan keragaman dalam akidah atau fikih atau tasawuf. Yang keempat, Aswaja menyerukan pada kebajikan dan melarang kemungkaran. Mereka juga waspada dalam menjalankan agama. Mereka tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai jalan. Yang kelima, Aswaja memahami syariat. Kemudian yang keenam, Aswaja tidak memungkiri peran akal. Bahkan mereka mampu mensinergikan akal dan teks wahyu. Yang ketujuh, Aswaja memperhatikan dengan cermat 4 faktor perubahan, yaitu waktu, tempat, individu, dan keadaan. Kemudian yang D, ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang akidah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, tentang Allah. Yang A, bahwa Allah bersifat dengan segala sifat jamal atau keindahan, sifat jalal atau keagungan, dan sifat kamal atau kesempurnaan. Kemudian yang B, sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh hambanya meliputi 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Dan yang C, Allah mempunyai 99 asma yang disebut Al-Asma'ul Husna. Yang kedua, tentang malaikat Allah. A, bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang dititahkan dari cahaya atau nur, tidak berayah dan beribu, tidak lelaki atau wanita, tidak makan minum, dan tidak pernah berbuat maksiat. Yang B, bahwa jumlah seluruh malaikat hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada 10 malaikat yang wajib diketahui, baik asma maupun tugasnya masing-masing. Yang ketiga, tentang kitab-kitab Allah. Bahwa kitab suci ada 4, yaitu yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang B, bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang dihukumi qadim, kekal. Yang C, bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang paling akhir, paling mulia, paling sempurna. Yang keempat, tentang Rasul Allah. Umat Islam terutama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai bahwa Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah bertugas untuk menyampaikan kitab-kitab suci pada manusia. Yang B,
nabi-nabi dan rasul-rasul itu banyak jumlahnya, yaitu 124.000 nabi dan 315 rasul. Namun yang wajib diketahui namanya ada 25 rasul. Permulaan dari adanya nabi dan rasul adalah Nabi Adam, dan penutup dari semua nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan waktunya dirahasiakan oleh Allah. Dan yang B, setelah hari akhirat akan terdapat, yang pertama adalah padang mahsyar, yang kedua mizan dan hisabul amal atau timbangan dan perhitungan amal, kemudian yang ketiga syafaat terutama dari para nabi dan rasul, yang keempat titian siratal mustaqim, kelima surga dan neraka, keenam ahli surga bisa melihat zat Allah secara langsung. Yang keenam, tentang takdir. Segala kejadian berlalu menurut takdir Allah, namun manusia diberi kesempatan untuk berikhtiar. Kemudian sesuai dengan rupa ikhtiar yang dilakukan inilah manusia mendapat balasan dari Allah. Kalau ikhtiarnya berwujud perbuatan baik, maka mendapat pahala, dan kalau berwujud perbuatan maksiat, maka mendapat siksa. Kemudian yang ketujuh, tentang alam kubur. Yang A, setelah orang mati dikebumikan lalu dihidupkan kembali, dengan begitu ia telah sampai di alam kubur. Di sini ia dapat mendengar suara yang berada di alam dunia. Yang B, lalu datang malaikat mungkar nakir untuk mengujinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Yang C, orang soleh mendapat nikmat kubur, sedang orang jahat mendapat siksa kubur. Baik anak-anak, demikian materi ke-NU-an yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan Bapak berpesan jangan lupa untuk dicatat pada buku catatan kalian. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.